Selamat siang, seluruh dosen SI 3. Saya Melisa Putri akan mempresentasikan tentang Museum Outdoor di Pulau Ondrus. Konsep desainnya sendiri adalah menciptakan museum outdoor yang dapat menjadi tempat edukasi, informasi, dan pengamatan bagi pengunjung dengan desain kolonial dan tradisional Indonesia. Menggunakan warna yang netral dengan garis lurus yang dikombinasikan dengan garis lengkung organik, sehingga dapat merepresentasikan kondisi Pulau Ondrus seperti pada zaman dahulu. Bentuk yang digunakan adalah bentuk dominan geometris pada museum outdoor infografik dan barak. Digunakan pada desain furniture, dinding maupun lantai, lalu dikombinasikan dengan bentuk lengkung yang akan diterapkan di beberapa desain infografik wall. Untuk konsep warnanya sendiri menggunakan earth tone, di mana warna ini akan mempresentasikan warna pulau dari Onrus, serta suasana vintage dari kisah Pulau Onrus yang akan diangkat. Warna dominannya adalah warna off-white, abu-abu muda, krem, lalu ada warna sekunder dari warna kayu, coklat tua dan coklat muda, warna aksen dari tanaman hijau, lalu ada warna hitam. Untuk konsep material dan finishingnya sendiri menggunakan kayu ulin di bagian dek pengamatan, kayu jati di bagian furniture pada replika barak, lalu di bagian infografik menggunakan plywood. Finishing dari kayu ulin dan kayu jati menggunakan bio varnish wood stain, lalu untuk plywood menggunakan cat dan vinyl wallpaper. Lalu pada area lantai dan dinding di replika barak penjara menggunakan konkrit, menggunakan paving slab untuk keseluruhan area lantai outdoor, menggunakan ceiling pada bangunan infografik menggunakan wall wash paint, kemudian atap replikanya menggunakan baja galvalum, pada area lantai bangunan infografik menggunakan vinyl flooring dan limestone untuk area tempat duduk, signage maupun infografik board. Untuk color layoutnya sendiri, terdapat area untuk puing-puing barak bendera, yaitu sisa-sisa pondasi, lalu akan dibangun kembali replika barak bendera beserta dengan infografik barak bendera. Lalu terdapat area dek pengamatan yang dapat digunakan pengunjung untuk mengamati area sisa pondasi maupun replika. Pada bagian kanannya terdapat situs pastilah. Kemudian pada area belakang terdapat makam Belanda yang berisi 50 makam. Kemudian terdapat gazebo, lalu ada makam Indonesia dan 2 makam keramat. Berikut merupakan video hasil dari restorasi Museum Outdoor Pulau Orus. Pada bagian pertama terdapat sisa pondasi barak tawanan. Sisa pondasi ini sengaja dibiarkan dan tidak direstorasi sehingga pengunjung dapat melihat secara langsung sisa pondasi dari barak tawanan. Kemudian maju sedikit terdapat bangunan infografik barak penjara pada bagian kanan di mana akan menjelaskan tentang asal-usul barak tawanan dapat digunakan oleh para tawanan, di mana diawali dengan pemberontakan kapal The Seven Provincian, yaitu ABK melawan para perwira yang disebabkan oleh ketidakadilan para perwira dan melakukan ABK. Infografiknya sendiri akan menjelaskan secara rinci kronologi pemberontakan beserta dengan eh, representasi dari replika kapal dan maket komplek barak tahanan. Juga terdapat dokumentasi dari para tawanan pemberontakan kapal The Seven Provincial pada tahun 1933. Kemudian pengunjung akan melanjutkan pengamatan menuju pada area replika barak, di mana pada area tersebut area replika barak tahanan penjara akan dibangun kembali sehingga pengunjung dapat melihat dan merasakan secara langsung kondisi dan situasi barak tahanan pada zaman dahulu. Barak ini hanya dilengkapi dengan kasur kapuk beserta dengan banyaknya baju gantungan di sisi kanan dan kirinya. Material yang digunakan juga hanya dari konkrit pada bagian dinding maupun lantainya. Lalu setelah itu, pengunjung akan melihat
kondisi di luar barak tahanan, di mana terdapat pagar jeruji yang membatasi para tahanan. Kemudian ada area mandi pada sisi kanan dan area makan pada sisi kiri. Kemudian maju sedikit, pengunjung akan berjalan di samping pantai sambil melihat dan mendengar ombak laut. Pengunjung melanjutkan pengamatan menuju dek di mana juga terdapat beberapa kursi sehingga pengunjung dapat bersantai dan duduk sebentar. Pada area dek ini dibuat dengan ketinggian yang baik sehingga pengunjung juga dapat mengamati dengan jelas sisa fondasi dan replika barak dari atas. Pengunjung setelah dari dek pengamatan melanjutkan perjalanan pada situs bastion, di mana akan menampilkan beberapa orang yang sedang bekerja, beberapa orang yang sedang berestorasi, terdapat pagar tikus, terus juga terdapat beberapa orang yang direplikakan mencuri harta benda di Pulau Onrus. Di sini pengunjung dapat langsung melihat tentang situs Bastian. Maju sedikit, terdapat area makam Belanda, di mana makam ini berisi 50 makam Belanda yang akan direstorasi dan dikembalikan bentuknya seperti semula. Lalu juga terdapat 3 prasasti makam yang masih terlihat dan terbaca isinya yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu ada Maria van der Velde, Cornelis Vogel, dan Anna Adriana Duran. Kemudian berjalan ke kiri kita akan menemukan gazebo yang dapat digunakan untuk pengunjung bersantai maupun berkontemplasi. Terdapat 2 gazebo dengan kapasitas yang besar di mana bisa menampung 10 orang. Kemudian maju lagi pada area kanannya terdapat makam pribumi di mana terdapat 11 makam yang bentuknya sudah usang sehingga akan dilakukan restorasi kembali. 11 makam ini tidak memiliki tanda nama sehingga direstorasinya hanya dengan menggunakan batu bata dan kerikil. Dan di bagian kirinya ditutup dengan makam keramat, yaitu ada 2 makam keramat yang diberi atap penutup, yaitu Kartosuwiryo dan Muhammad Hasan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.